Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target penjualan. Outline. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjualan terhadap target penjualan dievaluasi bersama dengan manajemen organisasi. Kendala-kendala yang akan memengaruhi pencapaian target penjualan dianalisis bersama dengan manajemen organisasi. Target penjualan baru dibuat berdasarkan evaluasi pencapaian. Tujuan. Peserta dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjualan terhadap target penjualan, dievaluasi bersama dengan manajemen organisasi. Peserta dapat mengetahui kendala-kendala yang akan memengaruhi pencapaian target penjualan, dianalisis bersama dengan manajemen organisasi. Peserta dapat mencapai target penjualan baru dibuat berdasarkan evaluasi pencapaian. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjualan terhadap target penjualan dievaluasi bersama dengan manajemen organisasi. Evaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjualan terhadap target penjualan bersama manajemen organisasi umumnya mencakup aspek internal dan eksternal agar keputusan yang diambil bersifat objektif dan strategis. Berikut kerangka evaluasi yang lazim digunakan. Faktor internal organisasi, faktor eksternal, metode evaluasi bersama manajemen, hasil evaluasi yang diharapkan. 1.1. Faktor internal organisasi. Faktor internal organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan berada di bawah kendali manajemen yang memengaruhi kinerja penjualan dan pencapaian target penjualan. Faktor-faktor tersebut meliputi strategi dan perencanaan penjualan, kinerja tim penjualan, produk dan harga, proses dan sistem pendukung. 1.1.1 Strategi dan perencanaan penjualan. Strategi dan perencanaan penjualan adalah pendekatan terstruktur yang disusun manajemen untuk memastikan target penjualan dapat dicapai secara efektif dan terukur. Penetapan target penjualan, analisis pasar dan pelanggan, penentuan strategi penjualan, perencanaan aktivitas penjualan, pengalokasian sumber daya, penetapan indikator kinerja, monitoring dan evaluasi. Penetapan target penjualan adalah proses manajemen untuk menentukan sasaran penjualan yang harus dicapai dalam periode tertentu sebagai acuan kinerja tim penjualan. Penetapan ini harus berbasis data dan realistis agar dapat dijalankan secara efektif. 1. Dasar penetapan target. Data historis penjualan periode sebelumnya, potensi dan kapasitas pasar, kondisi ekonomi dan tingkat persaingan, kapasitas sumber daya, jumlah dan kemampuan tim penjualan. Prinsip penetapan target, SMART. Spesifik, target jelas, volume, omset, atau unit. Measurable, terukur, dapat dihitung dan dievaluasi. Achievable, realistis, sesuai kemampuan organisasi. Relevan, sejalan dengan tujuan perusahaan. Time-bound, berbatas waktu, ditetapkan per bulan, kuartal, atau tahun. Pembagian target. Target perusahaan menjadi target divisi menjadi target individu. Pembagian berdasarkan wilayah penjualan, produk atau layanan, segmen pelanggan. Keterlibatan manajemen. Target ditetapkan melalui pembahasan manajemen dan tim penjualan. Mempertimbangkan masukan dari lapangan. Disosialisasikan secara jelas kepada seluruh tim. Pengendalian dan evaluasi. Monitoring realisasi penjualan secara berkala, analisis gap antara target dan realisasi, penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Analisis market dan pelanggan. Analisis pasar dan pelanggan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi pasar, serta karakteristik pelanggan sebagai dasar penyusunan strategi penjualan yang efektif. Segmentasi pasar, demografis, geografis, perilaku. Penentuan target pelanggan utama, penetapan positioning produk di pasar. Penentuan strategi penjualan. Penentuan strategi penjualan adalah proses manajemen dalam memilih pendekatan dan metode penjualan yang paling tepat untuk mencapai target penjualan berdasarkan hasil analisis pasar, pelanggan, dan kapasitas internal perusahaan. Strategi pendekatan pelanggan, direct selling, key account, online, atau distributor. Strategi harga, promosi, dan bundling. Strategi akuisisi pelanggan baru dan retensi pelanggan lama. Perencanaan aktivitas penjualan.
Perencanaan aktivitas penjualan adalah proses penyusunan kegiatan operasional penjualan secara terstruktur dan terjadwal agar target penjualan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penyusunan rencana kunjungan, call plan, aktivitas prospek, presentasi, negosiasi, dan follow-up. Penjadwalan aktivitas penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya adalah proses manajemen dalam menetapkan dan mendistribusikan sumber daya perusahaan secara tepat untuk mendukung pencapaian target penjualan. Penentuan jumlah dan peran tenaga penjualan, pembagian wilayah dan akun pelanggan, pengelolaan anggaran operasional penjualan. Penetapan indikator kinerja. Key Performance Indicator, penetapan indikator kinerja adalah proses penentuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan pencapaian hasil kerja tim penjualan terhadap target yang telah ditetapkan. Volume penjualan, nilai omset, rasio closing, jumlah prospek dan tingkat konversi. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi adalah proses pengawasan dan penilaian berkala terhadap pelaksanaan aktivitas penjualan dan pencapaian target penjualan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Pemantauan realisasi penjualan secara berkala, analisis gap antara target dan realisasi, penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. 1.1.2.2 Kinerja tim penjualan. Kinerja tim penjualan merupakan hasil kerja kolektif tenaga penjualan dalam melaksanakan aktivitas penjualan untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Kriteria kinerja tim penjualan. Pencapaian target penjualan. Presentase pencapaian target volume dan nilai penjualan. Konsistensi pencapaian target per periode. Produktivitas penjualan. Jumlah transaksi yang berhasil, nilai rata-rata penjualan per pelanggan, efektivitas waktu kerja penjualan. Aktivitas penjualan, jumlah kunjungan atau kontak pelanggan, jumlah prospek yang dihasilkan, intensitas dan kualitas tindak lanjut atau follow-up. Kualitas penjualan, rasio keberhasilan, closing rate, tingkat retensi dan kepuasan pelanggan, penanganan keluhan pelanggan. Kompetensi tenaga penjualan, penguasaan produk dan pasar, kemampuan komunikasi dan negosiasi, kepatuhan terhadap SOP penjualan. Kerjasama dan disiplin, kerjasama dalam tim, kedisiplinan dan tanggung jawab, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Administrasi dan pelaporan, ketepatan dan kelengkapan laporan penjualan, akurasi data penjualan, kepatuhan terhadap jadwal pelaporan. 1.1.3.3 Produk dan harga. Produk dan harga merupakan faktor internal organisasi yang sangat memengaruhi kinerja penjualan dan pencapaian target penjualan. Dari sisi produk, kinerja penjualan dipengaruhi oleh kualitas, manfaat, dan keunggulan produk dibandingkan produk pesaing. Kesesuaian produk dengan kebutuhan pelanggan, variasi produk serta ketersediaan stok dan konsistensi kualitas juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penjualan. Dari sisi harga, perusahaan menetapkan struktur harga yang kompetitif dan seimbang dengan nilai produk yang ditawarkan. Kebijakan harga meliputi penentuan margin, diskon, dan promosi yang disesuaikan dengan segmen pelanggan dan kondisi pasar. Fleksibilitas harga dalam proses negosiasi juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penjualan. 1.1.4.1 Proses dan sistem pendukung. Proses dan sistem pendukung adalah rangkaian prosedur kerja serta sistem operasional yang disediakan perusahaan untuk menunjang kelancaran dan efektivitas aktivitas penjualan. Proses penjualan mencakup penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas, mulai dari perencanaan penjualan, pencarian prospek, penawaran, negosiasi, hingga penutupan dan layanan purna jual. Konsistensi penerapan proses ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas penjualan. Sistem pendukung meliputi penggunaan teknologi informasi seperti sistem CRM, sistem pelaporan penjualan, serta sistem administrasi yang terintegrasi dengan bagian keuangan, logistik, dan operasional. Sistem yang baik memastikan ketersediaan data penjualan yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Sistem CRM. Sistem CRM adalah sistem manajemen hubungan pelanggan yang digunakan perusahaan untuk mengelola data pelanggan, aktivitas penjualan, dan interaksi pelanggan secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem CRM membantu tim penjualan dalam mencatat dan memantau seluruh proses penjualan, mulai dari data prospek, riwayat komunikasi, penawaran, hingga transaksi yang berhasil.
Dengan sistem ini, setiap aktivitas penjualan dapat ditelusuri dan dievaluasi secara akurat. Selain mendukung aktivitas penjualan, CRM juga berfungsi sebagai alat analisis untuk melihat perilaku pelanggan, tingkat konversi, dan potensi penjualan. Informasi yang dihasilkan dari CRM menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, penentuan strategi penjualan, dan evaluasi kinerja tim penjualan. 1.2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi dan berada di luar kendali langsung perusahaan, namun berpengaruh signifikan terhadap kinerja penjualan dan pencapaian target penjualan. Faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan. Kondisi pasar, tingkat permintaan dan daya beli konsumen, perubahan tren dan preferensi pelanggan, pertumbuhan atau penurunan pasar. Persaingan, jumlah dan kekuatan pesaing, strategi harga, promosi dan produk kompetitor, kehadiran produk substitusi. Kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga dan nilai tukar, stabilitas ekonomi nasional dan regional, daya beli masyarakat. Regulasi dan kebijakan pemerintah, peraturan perizinan dan standar industri, kebijakan pajak dan bea masuk, kebijakan ketenagakerjaan dan perdagangan. 5. Perkembangan teknologi, perubahan teknologi penjualan dan pemasaran, digitalisasi proses pembelian, perilaku konsumen berbasis teknologi. 6. Faktor sosial dan budaya, perubahan gaya hidup dan kebiasaan konsumen, nilai sosial dan budaya masyarakat, tingkat kepercayaan pelanggan terhadap produk. Metode evaluasi bersama manajemen. Metode evaluasi bersama manajemen adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menilai kinerja penjualan, mengidentifikasi penyebab pencapaian atau ketidaktercapaian target penjualan, serta menetapkan tindakan perbaikan secara objektif dan terkoordinasi. Analisis gap antara target dan realisasi penjualan, review KPI penjualan secara periodik, analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan hambatan, rapot evaluasi rutin berbasis data penjualan aktual, umpan balik lapangan dari tim sales dan pelanggan. Seberapa besar kendala tersebut berdampak pada pencapaian target penjualan? Kendala dikategorikan sebagai utama atau signifikan, atau pendukung, atau minor. Sumber kendala. Internal berasal dari dalam organisasi, misal keterbatasan tenaga penjualan, proses kerja yang tidak efisien, stok produk terbatas. Eksternal berasal dari lingkungan, misal persaingan, kondisi pasar, regulasi, dan tren ekonomi. Frekuensi terjadinya. Seberapa sering kendala muncul dalam proses penjualan? Kendala yang sering muncul memerlukan tindakan prioritas. Dapat dikendalikan atau tidak? Seberapa sulit kendala tersebut diatasi dengan sumber daya dan strategi yang ada? Kendala yang kompleks membutuhkan perencanaan dan strategi khusus. Kemungkinan dampak jangka panjang. Kendala yang menimbulkan efek jangka panjang terhadap penjualan atau reputasi perusahaan. Prioritas penanganan disesuaikan dengan potensi risiko terhadap target dan pertumbuhan bisnis. Tingkat kesulitan penanganan. Seberapa sulit kendala tersebut diatasi dengan sumber daya dan strategi yang ada? Kendala yang kompleks membutuhkan perencanaan dan strategi khusus. Target penjualan baru dibuat berdasarkan evaluasi pencapaian target. Target penjualan baru biasanya ditetapkan setelah dilakukan evaluasi pencapaian target sebelumnya. Tujuannya adalah agar target yang baru lebih realistis, relevan, dan selaras dengan kondisi pasar serta kemampuan organisasi. Prosesnya meliputi analisis hasil penjualan sebelumnya, membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi penjualan, mengidentifikasi selisih atau gap antara target dan pencapaian, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian target terlalu rendah, tepat, atau melebihi target. Identifikasi faktor pengaruh, faktor internal, kinerja tim penjualan, strategi, proses, sumber daya, produk dan harga, faktor eksternal, kondisi pasar, persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi. Penyesuaian target baru, menetapkan target yang SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Mempertimbangkan kapasitas tim, potensi pasar, dan tren permintaan. Membagi target baru secara proporsional per wilayah, produk, atau individu tenaga penjualan. Sosialisasi dan persetujuan. Target baru dikomunikasikan kepada seluruh tim penjualan, disosialisasikan melalui rapat bersama manajemen agar semua pihak memahami dan menerima target. Pemantauan dan evaluasi berkala.
Target baru dijadikan acuan dalam kegiatan penjualan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai pencapaian dan melakukan koreksi bila diperlukan.